Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dan yang saya rindukan dalam Tuhan. Adalah sebuah sukacita jika hari ini saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam program renungan virtual yang kita sebut Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion hari ini. Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang adalah sumber renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah karunia-Mu, dan kami akan jalani hari ini dalam tuntunan dan kasih setia-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan yang akan menuntun kami menjalani kehidupan kami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca hari ini dari Mazmur pasal 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20, demikian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema menikmati limpahan kebaikan Tuhan. Menikmati limpahan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap hari kita menerima kebaikan dalam berbagai bentuk. Dari kebaikan yang besar sampai kepada kebaikan-kebaikan yang kecil atau sederhana. Apakah saudara-saudara dapat mengingat kebaikan apa yang diterima sepanjang hari kemarin? Bisa mengingat? Yang kemarinnya lagi bisa? Yang kemarinnya lagi, minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, atau bertahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, banyak kebaikan yang bisa kita ingat, tapi juga ada banyak yang tidak kita ingat. Tapi yang pasti adalah kita telah menerima begitu banyak kebaikan dari orang lain, baik orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Yang kita kenal itu ya yang setiap hari berjumpa dengan kita, suami, istri, anak, anggota keluarga, sahabat, teman-teman sepersekutuan, dan lain-lain. Yang tidak kita kenal, kita ke toko, kita ke pasar, kita dilayani oleh orang-orang yang berjumpa dengan kita, meskipun di pasar kita bayar, di toko kita bayar, tapi mereka adalah orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita walaupun kita tidak mengenal mereka. Sebab itu, berterima kasihlah untuk setiap kebaikan yang kita terima setiap hari. Berdoalah untuk mereka yang berbuat baik bagi kita, karena mereka itu adalah orang-orang yang dipakai dan dihadirkan Tuhan untuk menyatakan kebaikannya
bagi kita. Saudara-saudara, pemazmur Raja Daud bersaksi bahwa limpahan kebaikan Tuhan itu disimpannya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Limpah berarti banyak atau banyak sekali. Dan kebaikan itu diberikan kepada orang yang berlindung padanya. Berlindung padanya berarti mengandalkan Dia. Jadi orang yang mengandalkan Dia, kepadanya Tuhan menyimpan kebaikan. Karena itu janganlah terlalu suka mengeluh. Coba lihatlah limpahan kekayaan kebaikan Tuhan yang dinyatakannya kepada kita satu demi satu. Sekalipun kita sedang dalam situasi sulit, tetapi tetap nyata kebaikan Tuhan bagi kita. Dia menjamin hidup kita. Dia menyimpan kebaikannya untuk mereka yang takut akan Dia. Sebagai pihak yang menerima kebaikan Tuhan, kita sepatutnya menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Sang Pemberi kebaikan dan juga tahu mempergunakan kebaikan itu. Pertanyaannya saudara-saudara adalah, apakah ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita mengalami banyak pergumulan, apakah kata-kata pemazmur tadi berlaku? Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan. Padahal kita punya banyak masalah. Kita sering dapat masalah. Dengan kata lain, dapatkah kita menikmati limpahan kebaikan Tuhan jika dalam realitanya kita sering punya masalah? Saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu tidak selalu mewujud dalam bentuk keindahan. Sering kebaikan Tuhan itu mewujud dalam bentuk yang menurut kita mungkin buruk. Misalnya, mewujud dalam bentuk masalah, mewujud dalam bentuk kecelakaan, sakit penyakit, kegagalan, kejatuhan, atau kondisi sulit seperti yang kita hadapi saat ini. Daud yang menyanyikan mazmur ini adalah seorang yang suka mengagungkan Tuhan, yang sangat setia kepadanya. Tetapi sekaligus Tuhan yang sering memberinya tantangan-tantangan berat dalam sepanjang hidupnya. Daud adalah seorang yang sering menghadapi ancaman musuh. Namun di antara kondisi jatuh bangun, di antara kejayaan dan penderitaan yang dihadapinya, Daud mengaminkan limpahan kebaikan Tuhan yang selalu disiapkan baginya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara menikmati limpahan kebaikan Tuhan di antara tantangan-tantangan dan kesulitan hidup? Kebanyakan kita menghindari kesulitan dan tantangan. Tapi hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk jangan menghindar. Tidak menghindar dari kesulitan dan tantangan hidup. Saya mau mengajak kita bagaimana menikmati limpahan kebaikan Tuhan di antara kesulitan, di antara tantangan, penderitaan, atau masalah, atau apapun namanya yang terjadi dalam hidup kita. Sebab sepanjang hidup kita tidak akan pernah bisa menghindari hal-hal seperti ini. Pasti terjadi. Saudara-saudara, di sini saya mempunyai roti beberapa potong. Menurut Bapak Ibu, bagaimana menikmati roti ini sehingga enak dimakan? Saya tidak mendengar Bapak Ibu menjawab, tapi saya yakin bahwa salah satu cara yang paling enak untuk memakan roti ini adalah dengan menaruh selai di atasnya. Saya akan taruh selainya. Kita belum akan makan sekarang, nanti kita akan makan. Kita taruh selai di atas roti ini. Rasanya
belum dimakan tapi rasanya sudah enak. Lalu kita letakkan roti di atasnya. Dan begitu seterusnya kita letakkan lagi dan taruh lagi roti yang baru. Begini cara menikmati roti yang enak. Kalau kita cuma makan roti seperti ini, kita mungkin lambat laun akan mengatakan ini tidak enak. Dengan menaruh selai, roti rasanya menjadi lebih enak. Seperti makan roti dengan selai, demikianlah kita menikmati limpahan kebaikan Tuhan di antara kesulitan, di antara tantangan dan masalah-masalah. Bukan tidak mungkin dari berbagai kesulitanlah kita dapat melihat limpahan kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam masa-masa sulit, dalam sakit penyakit, dalam masa virus corona yang sedang melanda bangsa kita, janganlah kita mencari jawab bagaimana selalu keluar dari pergumulan-pergumulan ini. Tapi cobalah bertanya, apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita? Apa pesan Tuhan dari pergumulan ini? Kita nikmati pergumulan ini bersama-sama, seperti kita makan roti di antara selai-selai yang enak itu. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang disiapkan, yang disimpan oleh Tuhan untuk setiap orang yang takut akan Dia. Selamat menikmati limpahan kasih setia Tuhan, selamat menikmati limpahan kebaikan-Nya. Kita bersyukur untuk semuanya, dan pada waktunya Tuhan nyatakan kepada kita apa kehendaknya di balik setiap pergumulan dan kesulitan-kesulitan hidup kita. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kuasamu, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita tutup renungan kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sebagai orang-orang yang setiap saat menikmati limpahan kebaikan-Mu. Bahkan di dalam kesulitan dan tantangan hidup pun Engkau menyatakan kebaikan-Mu. Seringkali kamilah yang tidak peka terhadap kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kami, supaya di balik setiap pergumulan dan masalah kehidupan, kami dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Entahkah orang yang tidak kami kenal, entahkah orang yang kami kenal, yang dekat dengan kami. Merekalah yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan kepada kami. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Sion Anutapura Palu, orang-orang tua, ayah dan ibu, para pemuda, anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi. Tuhan, Engkau pelihara kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami terus berdoa bersama-sama supaya di tengah pergumulan karena COVID-19 kami dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya dalam pergumulan yang besar ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan sendirilah yang pada waktunya akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalukan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang diatur di tengah-tengah gereja. Pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Semua itu akan memelihara iman jemaat. Sehingga walaupun kami sulit untuk berkumpul bersama beribadah, tapi sarana virtual ini Tuhan jadikan sebagai alat yang berguna untuk terus menumbuhkan iman kami. Kami berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, bahkan semua orang dimanapun yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah kami, bersama dengan masyarakat kami, yang terus berupaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Engkau kiranya berkenan menolong dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan dan memohon pertolongan-Mu untuk seluruh kehidupan dan perjalanan kami hari ini. Di dalam keampunan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian refresh kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita renungkan sungguh-sungguh menguatkan kita, dan kita tidak akan pernah takut menjalani kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan selalu melimpahkan kebaikan-Nya bagi kita. Shalom.